Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kamu ngerasa hubungan rumah tangga baik-baik aja, tapi tiba-tiba pasangan jadi dingin, cuek, atau mulai menjauh tanpa sebab yang jelas? Nah, menurut banyak psikolog, salah satu penyebab paling sering muncul dalam masalah rumah tangga adalah karena satu hal ini, mengabaikan kepuasan pasangan. Kita kadang merasa udah cukup ngasih semuanya, udah kerja banting tulang, udah masakin tiap hari, udah nyediain rumah dan kebutuhan lain. Tapi, ada satu kebutuhan penting yang sering terlupakan, kepuasan batin, emosi, dan bahkan hubungan intim. Yuk, kita bahas kenapa hal ini sangat berbahaya menurut psikolog, dan tentunya apa saja solusi nyata yang bisa kita lakukan supaya hubungan rumah tangga tetap hangat dan harmonis. Kepuasan emosional bukan sekadar pelengkap. Banyak orang berpikir kalau cukup dengan kasih nafkah, urus anak, dan gak selingkuh, maka itu udah cukup jadi pasangan yang baik. Padahal, pasangan butuh yang lebih dari itu. Mereka butuh didengar, diperhatikan, dan dipenuhi secara emosional. Menurut psikolog keluarga, kebutuhan emosional seperti rasa dihargai, disayangi, dan dimengerti adalah fondasi penting hubungan. Ketika ini gak dipenuhi, maka hubungan perlahan mulai dingin. Awalnya diam, lama-lama jauh. 2. Mengabaikan kepuasan seksual menjadi celah konflik. Kepuasan dalam hubungan intim bukan cuma soal fisik. Ini menyangkut perasaan diterima, dihargai, dan disayangi. Ketika salah satu pasangan merasa tidak puas, dia bisa mulai merasa seolah tidak diinginkan, tidak menarik, bahkan merasa tidak dibutuhkan. Psikolog menyebut bahwa pasangan yang tidak merasa puas secara seksual cenderung akan mengalami penurunan kepercayaan diri, emosi yang tak stabil, dan rentan mencari pelarian. Bukan berarti semua akan selingkuh, tapi hati yang kosong bisa bikin hubungan retak tanpa terasa. 3. Efek domino dari ketidakpuasan pasangan. Ketika pasangan merasa diabaikan, baik secara emosional maupun fisik, maka efeknya bisa kemana-mana. Misalnya, istri jadi lebih mudah marah atau menangis tanpa sebab. Suami jadi lebih sering keluar rumah dan mencari ketenangan di luar. Komunikasi memburuk, lebih sering bertengkar. Hubungan jadi hambar, sekadar rutinitas tanpa cinta. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa mengarah pada perceraian emosional. Hidup bareng, tapi gak ada rasa. Suami istri jadi seperti dua orang asing dalam satu atap. 4. Banyak pasangan tak sadar sedang mengabaikan. Yang bikin masalah ini makin rumit. Banyak pasangan gak sadar kalau mereka sedang mengabaikan kepuasan pasangannya. Kenapa? Karena mereka menganggap semua baik-baik saja. Contoh sederhananya, suami menganggap istri baik-baik saja karena gak pernah protes. Padahal istri hanya memendam. Istri merasa udah cukup melayani suami. Padahal suami merasa kurang diperhatikan secara emosional. Tanpa komunikasi yang jujur dan terbuka, semua bisa jadi bom waktu. 5. Solusi dari psikolog. Komunikasi terbuka tanpa menghakimi. Langkah pertama yang disarankan psikolog adalah berani bicara. Tapi ingat, bukan bicara sambil marah atau menyalahkan, tapi bicara dari hati ke hati. Contoh kalimat yang bisa jadi pembuka. Aku ngerasa akhir-akhir ini kita agak jauh. Kamu ngerasa hal yang sama gak? Aku pengen kita lebih dekat lagi seperti dulu. Menurut kamu, apa yang bisa kita perbaiki? Kalimat-kalimat seperti ini membuka ruang untuk diskusi tanpa membuat pasangan defensif. Jangan fokus pada siapa yang salah, tapi fokus pada bagaimana memperbaiki. 6. Jadikan hubungan intim sebagai momen spiritual dan emosional. Dalam Islam, hubungan suami istri bukan sekadar pemenuhan nafsu, tapi juga ibadah. Artinya, bukan hanya soal melakukan, tapi bagaimana niat, komunikasi, dan kelembutan dalam melakukannya. Ciptakan suasana yang nyaman, mulai dengan rayuan, kata-kata manis, sentuhan hangat. Jangan terburu-buru. Dengarkan keinginan pasangan, pahami kenyamanan mereka. Karena kepuasan tidak terjadi secara otomatis, tapi dibangun lewat perhatian dan komunikasi. 7. Lakukan hal kecil yang besar maknanya. Coba mulai dari hal kecil, tapi konsisten.
Kirim pesan manis di pagi hari. Pijat pasangan saat mereka terlihat lelah. Siapkan makanan kesukaan. Ucapkan terima kasih setelah dibantu. Hal-hal seperti ini bisa memperkuat rasa sayang dan membuat pasangan merasa dicintai sepenuhnya. 8. Jangan malu belajar. Kadang, masalahnya adalah ketidaktahuan. Banyak suami tidak tahu bagaimana menyenangkan istri secara emosional maupun intim, dan sebaliknya. Tapi bukan berarti itu alasan untuk terus melakukan kesalahan. Sekarang banyak sekali buku, artikel, bahkan video yang bisa jadi bahan pembelajaran. Belajar bukan berarti kamu buruk. Justru itu tanda kamu peduli dan ingin jadi pasangan yang lebih baik. 9. Lakukan evaluasi berkala. Luangkan waktu setiap bulan untuk ngobrol dari hati ke hati. Bahas tentang hubungan, kebutuhan, harapan, dan rasa syukur. Mungkin terdengar formal, tapi percayalah ini bisa menyelamatkan rumah tangga dari banyak kesalahpahaman. Misalnya, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu lebih bahagia? Apa hal kecil yang selama ini aku lakukan yang kamu suka? Pertanyaan seperti ini membuat pasangan merasa dihargai dan membuka ruang untuk perbaikan tanpa tekanan. 10. Jangan anggap remeh tanda-tanda kecil. Kalau pasangan mulai diam, lebih sering menyendiri, atau malas menyentuh, jangan dianggap biasa. Itu bisa jadi tanda bahwa mereka sedang kecewa, lelah, atau merasa tidak dihargai. Cepat tanggapi. Jangan menunggu sampai terlambat, karena semakin lama dibiarkan, makin sulit untuk diperbaiki. Jangan tunda perhatian. Mengabaikan kepuasan pasangan, sekecil apapun, adalah bom waktu dalam rumah tangga. Kita gak akan pernah tahu kapan meledaknya. Tapi yang pasti, efeknya akan terasa, dari perasaan, hingga ke sikap sehari-hari. Psikolog selalu mengingatkan, hubungan yang bahagia bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling peduli dan mau berusaha. Maka, ayo saling belajar, saling mengerti, dan jangan pernah lelah untuk terus memperhatikan pasangan. Karena ketika pasangan merasa puas secara lahir dan batin, maka rumah tangga akan jadi tempat paling nyaman untuk pulang, bukan tempat yang ingin dijauhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.